Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dinamika planet bumi, dimulai dari teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan tata surya. Kita mulai dari teori pembentukan alam semesta terlebih dahulu. Teori pembentukan alam semesta terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori mengembang dan memampat atau oscillation theory. Kemudian ada teori keadaan tetap, steady state theory, dan ada teori ledakan besar atau the Big Bang theory. Teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang dan disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat tersebut berlangsung secara terus-menerus. Teori ini disebut juga dengan teori ekspansi dan kontraksi. Selanjutnya, teori keadaan tetap atau steady state theory menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya sampai sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Selanjutnya, teori ledakan besar atau the Big Bang theory. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Dahulu terdapat galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. Berikutnya adalah teori pembentukan tata surya. Teori yang pertama adalah teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Kedua orang tersebut tidak saling mengenal. Namun demikian, pendapatnya tentang terjadinya tata surya memiliki kesamaan. Lantaran kesamaan pendapat itulah, maka kemudian pendapat kedua orang tersebut disatukan menjadi teori kabut Kant-Laplace. Isi dari teori ini adalah matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Akibat perputarannya, sebagian dari massa kabut tersebut terlepas sambil membentuk gelang-gelang kabut yang selanjutnya berubah membentuk gumpalan kecil dan membeku menjadi planet, serta satelit dan benda-benda angkasa lainnya. Teori berikutnya adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Jeffrey dari Inggris tahun 1917. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang mirip menyerupai lidah raksasa. Gumpalan-gumpalan gas dari matahari itu kemudian mendingin dan membentuk planet-planet. Planet-planet yang dekat dan yang jauh dari matahari ukurannya kecil, sedangkan yang di tengah-tengah membentuk planet-planet yang berukuran besar. Contohnya seperti planet Jupiter dan Saturnus. Teori berikutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Moulton, ahli astronom, dan Chamberlain dari Amerika Serikat. Menurut teori ini, matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Sebagian massa dari matahari itu tertarik ke arah bintang.
Dan selanjutnya, massa yang tertarik membeku kemudian berubah menjadi planet-planet. Teori berikutnya adalah teori bintang kembar, dikemukakan oleh Littleton, di mana menurut teori ini, awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut. Kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil yang seterusnya berputar dan meningin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang yang masih bertahan, yaitu matahari. Dan teori yang terakhir adalah teori awan debu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper, di mana isi teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami pemampatan akibat pengaruh gravitasi, sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut. Akibat rotasi yang cepat ini, gumpalan gas memipih membentuk cakram yang tebal di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Bagian tengah berotasi lebih cepat sehingga partikel-partikel bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar ini adalah protosan yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi berotasi cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet. Protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet dan satelit-satelitnya. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.